kita nggak bisa ya ngomong masalah pandemi ini kalau kita ngomongnya cuma dari satu sisi aja ya. Di pandemi ini kan cerita kita tuh banyak angle. Gue tahu lu dari awal pandemi entah bagaimana perjalanan hidup lu yang rock and roll dan koprol always itu membawa lu jadi pewarta foto di Wisma Atlet. Suara video call-nya nggak Oh, masuk nih. Coba ngomong Lur. Sep, tes. Yoi, suara ente masih banter aja. Ya, Masih kan nggak suara kemana-mana aktivis. di rokok. Olah vokal. Oke Lur, jadi gini Lur. Gue pernah ngomong ya sama lo kemarin ini. Kita nggak usah ngomongin negara lah, tapi kita ngomong masalah kesehatan aja nih Lur ya. Kita nggak usah ngomong lu orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh gitu ya. Sama lah, lu pasti pengen sehat. Sekarang kan kita udah berapa bulan? Sampai Maret aja udah setahun. Maret, April, Mei, Juni. 15 bulan lah jalan ya. Korek gue hilang lagi. Nah, kan kita nggak bisa ya ngomong masalah pandemi ini kalau kita ngomongnya cuma dari satu sisi aja ya. Di pandemi ini kan cerita kita tuh banyak angle. Gue tahu lu dari awal pandemi entah bagaimana perjalanan hidup lu yang rock and roll dan koprol always itu membawa lu jadi pewarta foto di Wisma Atlet. Sebuah profesi yang menurut gue atau project yang menurut gue itu gila banget. Virusnya masih mutasi. Ada vaksin juga. Ya mungkin cocok buat virus yang varian ini, tapi belum tentu cocok sama varian yang setelah bermutasi gitu loh. Kalau dari pengalaman lu gitu ya, Lur ya, selama lu motret di Wisma Atlet, menurut lu nih ya, pandemi ini nyata apa fiksi? Ya, sebelum gue jawab itu, sebenarnya ini memang adalah gue anggap pribadi yang bukan sok bener juga, karena gue ngalamin gitu kan. Ya emang ini goib, tapi gue memang goibnya ini gue adalah memang percaya itu ada buat gue pribadi ya. Pandemi COVID ataupun corona emang ada karena gue udah dari September lah 2020 gue udah mulai relawan lah ibaratnya. Tapi relawannya gue kan karena bisanya motret, ya udah tenaga dan pikiran gue dipotret aja, mendokumentasikan gitu loh. Kalau gue yakin memang ada COVID, corona ada. Gitu loh. Kalau itu kan dari pengalaman lu pribadi ya. Nah kalau misalkan kita ngomong nih di ruang publik tuh kan banyak pendapat ya Lur ya. Salah satunya yang bilang dari konspirasi lah dan segala macam. Gue terserah Gue pikir ini cara kita mengkonfrontir bagaimana realita gitu. Kita ngomong sama orang yang di dalam lah yang lihat. Lu kan motret buat kegiatan keseluruhan gitu, daily photography gitu ya. Ya memang sampai hari ini pun juga banyak temen gue siapa masih ada yang memang tidak percaya, ada yang mau ini udah gue urusan Tuhan, banyak tapi yang gue lihat ya memang nyata gitu, ada yang percaya, ada enggak, gue akhirnya serahin ke mereka masing-masing gitu. Karena kan penyakit ini nggak kayak koreng, kalau ada koreng kan ketahuan, apalagi ada komorbid bawaan ya kan, tinggal ya pada saat lo diponis mau percaya mau enggak kan banyak, ada yang percaya monggo, nggak percaya enggak, akhirnya ya masing-masing. Kalau gue adalah dalam keluarga gue udah gue tekanin ya kita percaya memang ada kayak gitu. Ya kalau gue sih, kalau dari sisi gue teman-teman gue aja banyak banget Lur, bahkan yang lebih lucu lagi itu yang kena yang lebih muda dari kita gitu. Gue nggak bilang gue beruntung, tapi gue merasa gue beruntung gitu. Kenapa? Karena anaknya temen gue yang kepala 2 dan kepala 3 itu ada berapa orang yang kena. Iya. Sangat menyedihkan gitu. Untungnya ya mereka masih termasuk yang beruntung kalau gue bilang. Karena nggak sampai dibangunin Tuhan bahasa gue kan. Kan ada yang masuk, opnam, 3 hari kemudian dibangunin Tuhan, bukan dibangunin keluarga ya kan. Banyak, bukan sedikit gitu. Iya. Pastilah yang kisah-kisah yang dari teman dekat, saudara dekat kayak gitu kan banyak. Tinggal bagaimana background kitanya aja mau menyikapi itu semua, nggak waspada atau enggak ya kalau gue sih selalu ya kadang-kadang di sosmed di HP ya gue mah orang rock and roll, orang yang
happy karena bagian dari imun itu kata kuncinya gue di sana gue kenal sama tinggi-tinggi Wisma Atlet. Kata kuncinya yang pertama ya imun lo harus happy. Oh, jadi dari pengalaman lu itu nomor satu buat imun tuh bukan masalah lu asupan vitamin, selain yang kayak gitu ya, suplemental ya, tapi lebih ke batin ya. Jadi maksud lu gimana lu kelola hati lah ya, kelola batin dulu, jiwa lu ya. Betul, karena imun itu karena udah drop atau apa ya sudah, metabolisme lo kan butuh asupan, tapi kalau CPU lo lah gitu happy, lo masukin happy ya happy udah, ya gua ibaratnya 50-an lo, udah 53. Gua jadi relawan di situ ya wajar lah awal-awal gue deg-deg tapi ya gua bilang sama Tuhan, ya Allah, kalau memang ini gue disuruh di situ, ya lindungilah gue, karena gue pengen berbagi bahwa ini bukan buat gaya-gayaan, gue motret, karena kan bagian dari sejarah, bagian dari ini loh yang bisa gue bantu sebangsa gue, negara dan dunia, ilmu gue dimotret. Itu loh, suatu saat dipakai atau enggak ya sudah gue ikhlasin aja bahwa gue pernah motret di dalam sana, jadi cerita buat anak cucu gue gitu loh. Ayah pernah motret di mana? Di Infeksius loh nak, di Wisma Atlet loh nak, dari bulan September loh nak, 2020. Mana karyanya ya? Ada foto di file ayah dan di media-media online sampai gua itu. Tuh. Oh iya. Gue siapin tuh. Iya. Lu bikin foto karya-karya gue mestinya Lur. Iya, banyak tuh. Sampai ada yang ini nih, bagaimana buka hazmat. Tuh repotnya tuh, begini rumitnya melepas pakaian hazmat RSDC Wisma Atlet Kemayoran tuh. Sampai jenderalnya aja gue ikutin, gue fotoin. Gue juga pakai hazmat gitu kan, tapi kamera gue wrapping, semua gue wrapping, tangan semua. Jangan pipis, jangan pup ya. Ya itu kan minimal gue di dalam begitu ya. 6 jam. Iya 8 jam bisa. Tapi gue fun, gue masuk ke ruang-ruang infeksius yang petinggi-petinggi mereka, gue laporkan, ada angle-angle yang kadang-kala gue juga, ya Allah banyak ya saudara-saudaraku, batasan umur yang sudah tua, muda, tengah, yang terbaring, yang bobo, sampai bukan fotografer jurnalis ya, kadang-kadang mau capture-nya aja gue nangis, masih brebes gue, masih belum tegal, belum tega gue. Nggak mungkin Lur, ini kita namanya manusia gitu. Gue juga kan suka sama londo-londo itu ya. Kalau ke daerah bencana juga masih nangis Lur. Kalau di momentum di mana itu benar-benar. Syukurnya kita kan gitu, orang-orang rock and roll, orang-orang yang sengkleh masih dikasih hati nurani sama Tuhan di atas. Lo tuh nggak ada apa-apanya, kita nggak ada apa-apanya nggak Lur? Sepakat gue. Zaman tuh bikin kita jadi sombong, soalnya manusia ini kebanyakan sombongnya di dunia, apalagi di zaman modern ini yang ngerasa kayaknya teknologi tuh di atas segalanya, padahal dia lupa sedetik ke depan nih abis kita ngobrol, lu bisa ukur nggak lu masih hidup apa enggak? Iya, jadi memang hal-hal yang seperti itu, dan gue melihat bahwa Indonesia akhirnya kumpul semua di sana, rawat, cuci, cleaning service, sampah, kumpul semua relawan dari seluruh Indonesia, gue lihat. Dan memang ya itulah, bahwa COVID Corona ini satu sisi memang wabah dunia, tapi satu sisi bagaimana sih mempererat saat-saat senggang, kita ngobrol, ya kan, masalah kadang ketemu orang NTT, lagi makan siang, ketemu orang Papua, meninggalkan keluarga, dengan tekad, saya perawat, saya ingin berbagi ilmu saya di sini. Oh, ini dari mana? Oh, sini angkatan, sampai 3 matra, gue ngobrol semua. Pada intinya, ya inilah, buat negara, buat ya, ibaratnya keberlangsungan hidup yang memang ada new life, gitu kan. So Inggris ya gue ya, belagu ya. Bukan so Inggris lah, itu biasa lah. Kita kerja namanya di apa ya? Kita di media, mau kagak mau, emang ada manual book pakai bahasa Indonesia, kecuali pabrikannya disokin ya, gitu kan? Iya, ya kan lo sama gue sama gitu Lur. Ya, saat jumpa orang-orang sengkle, orang-orang berkarya, lo akhirnya main, bisa di videografi, bisa di fotografi, lo main di musik, main di apa, akhirnya ya kan bukan untuk mau songong, ini kan bagian kita bikin sejarah nih Lur, lo bikin ini sama gua kan bukan ujuk-ujuk, ini kan udah
ada yang menggerakkan. Tuhan, lo ketemu gue lagi di IG, ketemu lagi di Facebook, ya kan, karena gestur kita orang-orang sengkleh, nggak ada batasan formil. Iya, nggak ada yang tahu juga lah apa yang kita bikin, orang bilang kita nggak jelas gitu ya kan. Ya, ya betul betul. Tuh gue jaga banget tuh. Gua kalau udah hubungan, gue nggak mandang siapa, dia baik mau hebat mau apa, itu yang gue jaga. Karena gue paling demen sosialisasi itu, ngobrol sama siapa aja, karena itu jadi warna buat gue. Iya, biar kata Beneran, bandit juga kita temenin. Kalau secara ya, dia nggak ngebanditin kita mau ngapain? ya, Itu kan profesi dia, pilihan ya. dia, dosa-dosa dia yang nanggung. Kita ngobrol kemarin Betul. terakhir, dosa kan nggak kolektif, bos. Iya, itu sendokiran. Iya, tetap sendokir. Ya, iya. Nah, kalau lu sendiri Kayak gue bikin selama kaos lu nih. motret, Apa ya? selama lu motret ya, yang paling dramatis gitu ya, buat lu gitu, secara pribadi. Ah, Ini kita ngomong motret itu kan sama aja kayak video juga. Namanya kita merekam ya. satu kejadian itu pasti kan ada momentum ya. Nah, lu sendiri selama dari September sampai hari ini tuh berapa kali lu keluar air mata? Kalau gue boleh tahu, dan satu aja Ya, peristiwa lah yang paling dalam buat lu tuh apa? Iya, pada saat gue pertama kali pakai hazmat itu Hari Pahlawan. Gue ditunjuk sama Pak Arifin Kobra, ya kan, sama Pak Jenderal Pak Maijen Tugas Ratmono yang sebagai ketua. Gue motret di Tower Infectious di situ 4567, tapi di lapangan tengah itu ada upacara. Mereka pakai baju hazmatnya itu putih merah, dan gue suruh nunjuk, dan gue all access. Gue pakai hazmat di situ. Itu gue satu sisi deg-deg tapi gue mewek karena begitu prokesnya dipakai, kamera gue di wrapping, tangan dibalut, semua dibalut dengan persiapan yang matang. Tapi kata kuncinya orang-orang itu, enjoy aja ya Pak Dolok, happy aja lakukan. Nah, pada saat gue mulai keluar dari ruangan hazmat, gue ke ruangan infeksius di lapangan terbuka upacara Hari Pahlawan, ya kan, begitu hikmat, begitu hebat. Ya kita di anak gunung udah sering lah di gunung upacara-upacara kayak gitu Ya, kan. salah maksudnya pasti ada momentum lah. Tapi begitu kita 17 Agustus di atas ya kan. Betul, pakai hazmat, kamera gue 2, yang satu wide, satu long shoot, gue wrapping semua. Tapi pergerakan kan sulit, karena kan gue selalu pakai manual, ngatur speed, ngatur fokus gitu kan. Bagaimana akhirnya gue bracket aja. Tapi di situ gue merasa bahwa terima kasih Tuhan, di balik kesusahnya gue mengcapture ini, nge-shoot ini, momen ini, event ini pertama kali di Hari Pahlawan itu, ini nggak bakal terulang mau berapa tahun lagi. Isunya sih katanya corona kan berulang 100 tahun. Wabah ya, pandemi di dunia itu polanya kan 100 tahun Iya, sekali. betul. Iya, dan gue ada di momen itu, gue sampai menangis haru, terima kasih Tuhan. Ya Allah, Kau memberikan gue nih yang all access bisa motret, mengcapture apa yang Kau berikan, bukan untuk sombong-sombongan gue hebat, gue enggak. Tapi memberikan gue ini loh, bahwa lu sehebat apapun, kaya apapun, sebodoh apapun, begitu ada wabah, segini aja lu udah mumet, ya kan? Segini aja lo kata Tuhan ibaratnya. Nah itulah akhirnya buat gue mawas diri, oh iya, begitu ada upacara seperti layaknya mereka, ada pembaca doa, ada dirijen, ada semua, tapi dengan pakaian hazmat. Dan di lingkungan di Wisma Atlet itu yang sudah terinfeksius, yang sudah OTG atau dia mereka pakaian bebas, tapi ngeliat kitanya yang tidak terinfeksius pakai itu. Nah, sudah selesai itu, gue keliling motret. Nah itu pertama kali sama Letkol Arifin, Pak Kobra. Nah di situ gue jadi akrab bahwa kamu berani ya, berani Pak. Baru kamu nih yang berani katanya. Iya Pak, saya berani Pak. Tapi kan dalam hati gue izin sama yang di atas. Iya dong. Ya kan? Tetaplah namanya manusia. Kita ada komunikasi jangan internal diriku lah, vertikalnya tetap ada komunikasi vertikal. Itu ya menurut pertanyaan gue kembali ke lo tadi, gue mewek, tapi mewek gue haru. Terima kasih Tuhan, makasih ya Allah, ya kan. Gue sudah ditunjuk dari yang ya bukan mau apa teman-teman yang kita kan paham fotografer banyak, semua banyak, tapi yang terima kasih lo nunjuk gue gitu loh Tuhan, ya Allah. Ini buat keluarga gue, anak gue ini loh. Ayah udah di medan perang, tapi perangnya perang COVID.
Iya, yang itu yang bikin gua mewek, gua haru, tapi harunya memang gua bangga. Sampai kamera aja begitu selesai gua hazmat, gua kan nggak boleh pulang, gua harus isolasi di situ di kamar dikasih 2 sampai 3 hari, nggak boleh kumpul lagi sama keluarga dulu, ya kan. Di swab lagi tetap perlakuannya semua dikasih vitamin, dikasih susu, buah, ya kan. Gua mandi air hangat, gua harus happy. Kameranya aja gue ajak doa, gue bilang terima kasih kameraku, semuanya kau mengizinkan aku, gila lo kamera, kalau macet, ya kan, macet, mati, gimana gue harus reload lagi, nyari kamera atau apa, ya, namanya faktor itu kan gue doain, cuma itu kayak saking gue, ya gue pride tapi gue berdoa di kamar, terima kasih, gue pride-nya gitu aja, memberikan izin, kamera gue ajak ngobrol, Gue ngobrol selalu selalu. ngobrol sama alat gue. Iya, iya sama kan kita lo tanpa kita punya buku panduan ternyata kan lo sama. Relationship-nya itu lo ngobrol sama kamera, gue ngobrol, gue lapin pakai desinfektan yang tisu basah, gue lapin lagi semua. Kan nggak mungkin disemprot tuh masuk habis hazmat. Nah, jadi memang ya kalau pakai hazmat itu kan dia harus buang semuanya. Jadi sama kayak kalau kita di daerah, misalnya kita daerah bencana +3 sampai +5 ya. Kalau kita berhubungan dengan jenazah, kan otomatis kita mesti dispose itu, mesti bakar. Iya, kayak gitu kan. Jadi memang gue bisa ada di momen itu, bisa ada di masuk di daerah ini gitu. Sampai hari gini gue selalu berdoa. Sampai COVID corona aja, sampai gini hari aja kalau sholat atau apa ya bukan mau apa. Gue bacaan Al-Fatihah. Iya, harus doa apapun itu. Pakai bahasa Indonesia aja gue bilang sih bisa juga, nggak ada masalah. Yang penting lu ngomong sama Tuhan lu, karena kita kan di lapangan apalah kita gitu loh. Iya, kita dikasih kesempatan. Iya, benar loh. Tapi kalau gimana kejadiannya di kepala ada nih rencana, rancangan ya kan. In reality aja yang gampang lah. Kita motret anak ulang tahun. Pengennya kita begini-begini. Iya. Kejadiannya nggak mungkin sama, Lur. Iya, betul. Iya, planning sama yang eksekusinya kadang-kadang memang harus ada ide-ide kreatif on the spot. Iya, sepakat gue. Memang jadi buat gue sih yang kayak gituan biasa ya, nggak terlalu aneh buat gue. Malah kalau gue bilang orang lapangan tapi tidak melakukan kebiasaan yang biasa kita bikin kayak kita sharing ini agak lucu ya gue bilang, karena kan hidup bukan kita yang punya, bos. Kita nih numpang cuma. Ya makanya bahwa lo sama gue begini kan ini juga bagian kita nyimpen di dunia digital. Nanti kan lo edit, lo apa ini bukan apa-apa, bahwa kita nanti suatu saat ya kan sudah tidak ada, tapi kan oh iya Patrick sama Dolok udah bikin kayak begini ya. Iya ya. Terlepas dia demen apa kagak demen, bodo amat. Yang penting kan kita udah bersuara. Ini lo sama gue bersuara dengan gelombang yang sama, tanpa mendeskripsikan orang, tanpa mau nyanjung orang. Enggak, ya lo sama gue sama. Ya di kita. Iya, benar. Nggak rumit-rumit amat dulu ya. Agak simple aja, ya kan, makanya kalau mau gue ketemu sama gue mau orang-orang simple, ya pastilah gestur orang-orang simple tuh ngeblendnya gampang. Iya benar, sepakat. Nah ini Lur, satu lagi Lur. Iya. Gue ada 2 sebenarnya yang menarik nih di 2 minggu terakhir ya Lur ya. Gue nganalisa ya dari 380 sekian titik yang dibikin sama TNI Polri kan itu tembus juga tuh bobol tuh ya. Kalau dari sisi lu nih ya di Wisma Atlet, udah kelihatan belum ada peningkatan gitu jumlah pasien? Iya. Sampai hari ini. Gue mantau, ya gue kadang-kadang mantau kalau gue di rumah, ya kadang-kadang kan gue di calling gitu kan, bantu datang, every time, gue di calling, berangkat ada liputan gitu kan. Nah kemarin sih 3 hari lalu gue Pak Jenderal ngeliat memang naik sampai sudah habis Lebaran ini itu ada 1.000 yang masuk. 1.000 ya? Cuma masih ya bukan kita mau ngelihat kecil atau besarnya, tapi ada penambahan, cuma tidak sebesar yang kemarin. Tapi karena ini kesadaran masyarakatnya adalah semua aparatur negara dari tingkat RT sampai yang tinggi ini, begitu ada yang gejala, ada yang isoman. Jadi
diskusi persuasifnya tuh mulai enak. Walaupun sono sini ada yang nakal, ada yang bandel, ya kecil lah presentasinya, tapi isoman. Dan bahkan pun ada dapur umum, gue lihat tuh di live TV. Jadi kesadaran masyarakat bahwa COVID ini lebih banyak yang aware. Oh iya, oh ini RT ini COVID, misalnya nggak mampu yuk barengan. Jadi tidak lagi dikucilkan bahwa lu kena COVID, kena corona, lu sendiri difungsikan, tapi ada dapur umum, ada kepedulian, dijagain. Gua haru. Nah itulah bahwa paguyuban orang Indonesia itu seperti itu. Apapun lu mau bencana, mau kawinan, mau pesta, sebenarnya rohnya itu di situ, akarnya kita. Gue bilang inilah Indonesia, gue bilang gitu. Tuh lo mau Jawa, mau Ambon, mau Batak, mau Bali, bahwa ada apa-apa yuk guyup. Itu yang gue demen. Sepakat, kata yang paling kuat tuh guyup tuh Lur. Nah, kita ngomong ke guyup nih ya. Ini buat gue sih menarik nih kata guyup ini. Iya. Ada nih kalau gue ngeliat di tren ya. Nggak tahu gue salah atau gue bener. Lu koreksi gue aja kalau gue salah. Tapi analisis gue, ada kesenjangan nih di antara anak muda kita, khususnya di milenial, dengan generasi di 40-50 gitu, atau 40 to 50 Indonesia gitu. Bahwa anak-anak yang 30-an ini mungkin mesti diinisiasi lagi nilai-nilai atau roh ya. Kalau gue bilang sih roh ya, roh. Ini roh kebangsaan loh Guyup ini. Karena kita sebelum ada Republik ini kan kita ngomong Republik tuh ngomong 17 Agustus. Sebelum 17 Agustus kita mah Nusantara bukan Republik. Kita pulau-pulau di Nusantara yang sepakat untuk mendirikan NKRI. Itu kalau mau dilurusin gitu. Sekarang kalau ngomong sejarah 365 tahun bos. Itu Nusantara dikolonialisasi sama perusahaan dagang Hindia Belanda. Belum Indonesia bos. Nggak bisa kita klaim, nggak bisa ngomong kita masalah Indonesia. Indonesia tuh 17/8/1945 gitu. Inisiasinya Rengas Dengklok, di rekapitulasi di rumahnya Laksamana Maeda, di manifesto dalam bentuk teks proklamasi gitu. Nah itu loh gue bilang, kita masih ngerasain tuh keindahan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang ramah gitu loh ya. Kalau gue bilang, sampai hari ini pun kita masih bisa bilang itu. Tapi in reality gitu, di realitasnya, kenyataan, sulit tuh kita ngomong itu karena orang udah makin skeptis, udah makin apatis. Orang sekarang nggak bisa lagi punya adab yang baik kalau menyatakan perbedaan, menyikapi perbedaan. Jadi responnya tuh lebih primitif kalau gue bilang di zaman sekarang yang begitu modern ya. Nah, kalau gue melihat karena memang tipikalnya tidak mau pusing dengan hal-hal itu, kadang-kala gue ketemu yang seperti itu, gue akan jawab dengan bercandaan. Gue kadang-kadang gue stand up, gue ngobrol. Masih ada hal-hal yang memang guyup ini masih gue pertahankan. Kapan gue kayak anak kecil, kapan gue kayak bocah. Padahal gue cuma masih tahu ke adik-adik yang milenial. Begitu ada hal-hal yang mereka sudah asik dengan milenialnya, kadang-kadang gue ajak ngobrol. Lu masih inget gak lu dulu gue main gundu, main gangsing? Ya gue tarik itu dulu. Kayak apa tuh bang? Zaman jamblang, gohok. Nah itu gue mau memancing. Iya, jadi gue mancing-mancing yang milenial itu dengan gaya gue. Kayak apa tuh bang? Kayak apa tuh? Nah, begitu dia interaktif, begitu gue ajak ngobrol. Apa? Memang ada orang-orang yang begitu gesturnya nggak suka sama gue atau apa, dan gue tidak harus gue bantah dengan itu. Kadang-kadang bos ya gue angkat ya kan, ada tipikal gestur itu yang ini diangkat, bos milenial apa. Tapi memang benar bahwa guyup ini memang yang 40-50 ini yang karena kita bersyukur lah lahir tahun 60-an gue ini masih dapat kita ngerasain bocah main sepeda, mandi di kali, nyali ulur kadut, main layangan, main petasan gitu lah. Nah begitu kayak anak gue aja nih juga kan, dia sudah di gadget, udah dapet. Tapi kadang-kadang gue ajak naik gunung, gue ajak naik, walaupun nggak semuanya sama kayak gue, bahwa menghargai orang, negor orang, minimal senyum. Gue bilang itu bagian dari lo Indonesia men, gue bilang gitu anak gue. Lo Indonesia, kenapa lo Indonesia? Ya itu, Indonesia apa sih? Ya guyup. Gue bilang gitu tadi, kembali lo harus itu, gue bilang. Ya kadang-kala memang, ya nih gini begini ya gitu kan. Ada teman gue, orang gini, ya sudah, lo harus punya sikap, jangan lo balas. Gue bilang gitu. Makanya kembali tadi ada hal-hal yang
bahasa lu yang ya primitif, yang apa, memang ada sudut pandang yang ya lu gitu. Tapi ya gue melihatnya karena orangnya, lu paham lah, gue orangnya bodo amat Iya, gitu lu kan. mah. Tapi Iya, yang penting bisa rock and roll sama koprol ya kan. iya benar, iya. Emang kadang-kadang gue juga suka diajak lah ke sini kebangsaan ngobrol, gitu kan, sampai teman-teman ada di kampus, namanya kampus ISIP kan, lu tahu sendiri, yang politik gue diajak, yang ini sampai gue nggak pernah mau nimbrung yang politik itu berat gitu loh. Sampai yang mau ini mau itu, gue akan ikut, itu bagian dari pembelajaran buat gue. Tapi begitu ilmu gue nggak nyampe, gue jadi breaking joke, gue plesetin, gue breaking joke. Tapi gue perlu itu, gue nggak munafik. Ada hal orang yang sayap kiri dia mengatakan ini, sayap kanan mengatakan ini, temen gue semua. Oh, yang mana yang baiknya nih ya, ini yang baiknya. Oh, gue olah, gue jadi breaking joke. Ntar ketawa dikit, ada yang serius lagi. Gue seneng itu. Nah, itulah warna, gue bilang. Tapi begitu ketemu, udah di luar WA group ketemuan, misalnya ada kumpul ketemu, ya udah, lo gue ceng-cengin aja, lo ngecengin gue nggak masalah. Nah, itulah guyupnya kita cengin. Yang dulu lo zaman di kampus, zaman kuliah lo, yang dulu lo tukang baok, lo tukang ngapain, main QQ, gue cengin lo, yang lo main curang lo, dan itu jadi flashback ketawa. Nah, itulah yang gue pengenin gitu ya kan, ternyata ya memang itu. Yang sekarang ketemu sama lo di mana, yang ketemu almarhum Elan ya kan, dengan warna dia mau kayak apa bodo amat, tapi ketemu sama kita cengin, bercanda. Lo ketemu Bang Oscar, kita ketemu semua, ketemu ya rock and roll lah. Tapi ini lucu loh, Lur, masalah kebangsaan ini. Jadi gue kemarin merhatiin postingannya Feby Lintang. Feby juga ada kegelisahan ya mengenai bagaimana anak muda gitu dengan nilai-nilai kebangsaannya di hari ini. Kan Feby pernah nulis tuh di Kompas kalau nggak salah itu dulu. Waktu dia masih belum akhirnya menjadi ibu ini ya, ibu negara, kepala yayasan ya. Bukan kita tertawain dia, tapi gue tahu lah Feby dari orang di front line terus jadi ibu itu pilihan yang mahal kalau gue bilang. Berat loh, gila loh. Orang biasa rapat organisasi terus tiba-tiba menjadi ibu rumah tangga dan mendedikasikan waktunya. Iya, gua motret tuh kawinannya, Lur. Iya, tahu gua. Sukabumi. Tahu si Mas Ari, tahu. Lakinya kan temen gue edit dulu. Iya, editor temen lo. Abangnya dia emang orang politik ya kan, orang HKTI, terus sekarang jadi salah satu petingginya lah, pembesarnya ya kan. Iya, seru, tapi kita nggak bawa label-label itu, ya udah ngakak aja. Ya, karena Feby masih kan kita nggak kenal dia disposisinya di hari ini. Yang kita tahu, oh si ini abangnya ini, udah kelar di situ, titik. Ya lu sama gue masih termasuk yang konsisten lah ya, gue bilang ya, dengan kegilaan kita ya gitu. Tapi orang kan sedikit yang ngerti, Lur, gitu. Jangankan kita ngomong orang di luar ya, di rumah kita sendiri aja, saudara kandung kita bisa kagak ngerti. Apa sih yang lu mau cari gitu? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitulah. Gue sering banget kalau gue sih di hidup gue. Iya. Adik gue, emak gue. Sama. Sampai gini hari juga begitu aja loh. Ya udah mau ngapain? Gini aja, yang penting gue happy, anak bini gue happy, mak gue happy, mau ngapain? Kadang gini loh, suka lucunya sama zaman modern menurut gue ya. Orang tuh jadi ngelihatnya dari berapa banyak uang yang lu bawa pulang, berapa banyak surat tanah yang lu simpen di brankas gitu. Jadi ini kan kita bukan komoditas, Lur. Kalau kita ngomong manusia ya kan, bos, bahkan baju ini aja nih yang nempel di badan kita, ini bukan kita, bos. Ini cuma syarat yang mewakili peradaban di mana kita berada. Udah. Kalau lu ngomong manusia, telanjang, bos, kita, bos. Sejujur-jujurnya, kalau ngomong kita jujur jadi manusia, lu telanjang, bos. Iya. Ya memang peradaban kalau memang kita sikapi dengan ya background masing-masing, lu bakal nyaman lah, akan nikmat lah. Kita nggak akan diuber sama peradaban, tapi peradaban yang kita atur. Iya. Benar.
Iya, tinggal mindset kitanya aja mau ngapain, ya kan? Mau nyari apa? Ya tajir pastilah orang pengen tajir pastilah. Cuma tajirnya ini lu mau fisik, materi, apa yang soul-nya lu, soul kita. Kalau di Facebook kan lu sering lihat gue orang yang kaya raya sedunia, karena gue masih bisa makan gorengan, masih bisa makan Indomie, 53 men, iya kan? Teman-teman yang maaf, nggak ada yang sakit ini, sakit itu, bukan menjas gitu. Tapi kan masih rock and roll men, gue orang kaya sedunia, amat kaya raya, makan apa aja bisa, bikin sendiri, cabai masih kita emplok, ya kan? Mau makan aja duren, jadi, kambing, jadi, gitu kan? Ya, bukan mau songong juga, tapi nikmat mana lagi yang lo bohongin lo? Iya, betul. Sesederhana itu akhirnya hidup. Kita terlalu rumit juga mau ngapain? Emang lu bawa mati semuanya Betul. kagak? Yang lu bawa mati kan cuma 3. Amal, ibadah, doa. Ya, Doa tuh dari anak lu, ya, keturunan lu ya kan. Amal kebaikan yang lu bikin, ibadah ya tergantung lu. Lu mau bener mau enggak juga Tuhan gak pernah marah kok. betul. Tuh gue dapet ide tuh baru ide bahwa kita tuh yang gue sambung dari lu, kita harus menghormati dia. Dia itu Tuhan yang Maha Esa. Dia, lo mau Tuhan lo, siapapun Tuhan lo, dia, D-I-A. Itu dari kata lo barusan tuh, gua kasih ide. D-nya doa, I-nya tadi ibadah, A-nya amal. Dia udah itu punya dia. Itu memang yeah. Nggak ada ampun. Gede semua. Gue ngalamin sendiri gitu di perjalanan gue gitu kemanapun. Gue ngerasain ditempelin peda di leher waktu di Ternate, di Alfala gitu. Nah itu kan. Itu kalau bukan karena Tuhan yang nyelamatin gue, selesai jatuh pala gue yakin. Nah itu, iya kan, apalagi lu yang sudah medan-medan seperti itu, perjuangan lu seperti itu, ya kan, warna-warna lu seperti itu. Tapi begitu pada saat malam ini kita berdua, warna lo, warna gue, bagaimana kita coba berkolaborasi, ya kan, jadi kita berbicara. Iya, mahal ini momen, Lur. Bener, Lur. Sepakat gue, Lur. Justru yang kayak gini-gini gue bilang, malah gue ngerasa gini loh. Di hubungan gue, bukan masalah lu sering ketemu, bahwa lu bilang itu adalah sobat lu. Tapi ikatan itu. Terus, keterkaitan lu, keterhubungan lu, gitu. Ikatan dan keterhubungan lu. Boundary sama koneksi. Itu kuncinya sebenarnya hidup. Lu mau ketemu orang apapun, tapi lu nggak punya bound itu sama connectionnya, menurut gue sih nol. Biar kata tuh orang, wah gitu. Di perjalanan gue, Lur ya, lucu gitu ya. Orang selalu bilang gini, kenapa lu nggak pakai fasilitas si orang ini? Lah, gue kenal dia, hubungannya tuh, gue nggak ada intensi, nggak ada pretensi apa-apa. Ketemu dia juga bukan gue yang cari. Udah ada yang ngatur si bos di atas gue. Dan tujuan gue ketemu dia bukan di situ, gue bilang. Jadi kalau gue nyalahin apa yang digarisin yang di atas ke gue ngerasa dosa gue lebih gede dibandingin gue bikin kejahatan dulu. Sama. Kita ada orang-orang Badung, capek, makanya. Kita orang-orang yang memang, ya itu tadi yang gue bilang selalu sengkleh, orang nggak benar. Tapi gue tadi bukan mau membenarkan diri. Masih ada hormat sama orang, sayang sama orang, dan duit sama orang, gue bersyukur di situ. Orang Badung, orang jelek, orang yang memang banyak dosanya. Bagaimana gue pengen melakukan yang terbaik buat alam, sesama, beserta isinya, itu doang. Sama setuju kayak lu mau orang itu kenalan, lu mau hebat, mau apa, bukan fasilitasnya. Iya, benar. Kita ketemu orang ya benar. Tujuan waktu ikhlas kita ketemu aja. Itu nentuin kenapa kita ketemu ini orang gitu. Dan tujuan itu bukan dari kita gitu. Tujuannya dari Tuhan. Kita cuma dikasih Tuhan pintunya dibukain sama kesempatan, udah. Makanya gue bilang, betul. Zaman sekarang yang bikin orang gampang stres, terutama orang-orang yang lebih muda ya, gue pikir itu gitu loh. Karena mereka kalau mau dia nggak pernah nonton lawak. Ya elah, kalau zaman dulu kita nggak nonton lawak, Lur, namanya Sri Mulat, Lur, di Taman Ria, Lur. Iya, gue nonton tuh. Senen loh, di samping. Kalau lu mau lucu. Orang Senen, jadi Taman Ria, Sri Mulat tuh, Gepeng masih ada almarhum tuh. Anjrit, dia ternyata titik bibir duanya pakai spidol permanen. Gila kan? Kita kos-kosannya di Sleepy yang Greg Nelly Murni situ.
di depannya gangnya itu Iya, ada benar. warung yang jual bir kan. Iya, iya. Iya, seru ya kita zaman-zamannya, bersyukur loh gitu ya. Orang-orang gitu. Bener gue. Itu yang bikin gue seneng bahwa walaupun kolonial bener bodo amat. Yang penting gue sama lo, udah enak aja. Ya kan, saik-saik aja ya udah. Lu demen, ayo, nggak demen ya udah nggak apa-apa. Nggak jadi musuh Enteng juga kan. aja. Nggak, lu nggak suka Agak, ngapain iya. capek-capekin Ya, diri musuh-musuhan. iya. Banyak lah, iya lo sama gue banyak lah, bukan semuanya dari 1.000 orang tuh semen semua, enggak juga. Tapi kan kita dari 1.000 orang itu selalu kita tegur. Terlepas lo mau gedek sama kita, bodo amat. Sapa, kita tegur baik di sosmed, baik di mana, walaupun dia mau ngapain, Mbak, ya bodo amat. Yang penting kita udah baik sama dia, ngedoain dia, kadang-kadang gue doain. Iya, kayak lo sama gue, kita happy, ya sekarang kan raut wajah kita, orang kan ketahuan. Nah orang saik aja, rock and roll lah, iyo, mau ngapain? Iya. Mungkin orang udah susah loh. Maksud gue dalam keadaan sekarang ya, yang kita tahu lah siapa sih yang nggak susah ekonomi, nggak susah segala macam aspek lah ya. Belum lagi kita ngomong ada isu yang lebih serius tuh sebenarnya menjaga kewarasan lur. Karena Iya itu dia, setuju gue tuh kata-kata itu tuh, menjaga kewarasan bener, setuju tuh bener. Itu bener-bener ya buat gue pegangan. Lu udah waras aja, tapi warasnya lo jaga, jangan naik turun. konsisten gitu loh, konsisten Tuh. karena ini masih panjang. Kalau masalah ekonomi manusia Panjang bisa banget, adaptasi. Tapi kalau beban psikis nggak semua orang bisa selesai sendiri gitu loh. Kalau nggak selesai lu ngobrol di jalan bos, nggak bercanda itu. Ngobrol sama tiang. Kelar. Karena neak. Yo, itu dah. Tapi emang seru, ragam-ragam teman, sahabat, semua. Ya emang itu jadi warna yang buat kita jadi mawas diri artian, oh ini kayak gini. Dia juga ngeliat gue kayak gini ya. Nah, ya kan. Tapi bagaimana sih yang kayak bukan kita mau besar kepala ya. Kalau nggak ada lu nggak rame, kan gitu enak. Iya, bener. Iya, kalau udah digituin kan kita kan enak. Oh, nggak ada lo nggak rame, oh udah ada cerita, udah ngedebodor lah, apa lah, ngalur ngidul lah, ya kan. Di pala udah ketemu sengkleh kan udah enak, nggak ada batasan mau ngapain lu. Iya, bener lur, bener. Iya lur, jadi tricky. Gue sih terima kasih nih sebelumnya waktunya lu gitu kan. Terus lu bisa sharing masalah Wisma Atlet. Karena gue ngerasa perlu orang tahu bahwa walaupun kita ngobrol kemana-mana ya, tapi esensinya nih buat gue hari ini mau ngobrol sama lu, gue pengen berbagi sama orang gitu, bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu nggak sesederhana yang lu pikir bos gitu. Karena banyak persepsi yang salah juga kalau gue lihat di masyarakat gitu. Gue nggak usah jauh-jauh lah di kosan gue, di lingkungan, dari soal vaksin, dari soal prokes gitu. Itu kan karena apa? Karena mereka nggak pernah ngelihat ini dalam gitu. Kayak lu gitu di Wisma Atlet. Lu pewarta foto yang menjadi relawan. Tapi di luar itu kan pasti banyak lur komponen yang terlibat di keseharian kegiatan Wisma Atlet ya. Kita ngomong giatnya dari mulai dia buka pagi fasilitas kesehatannya sampai dia tutup terima pasien datang. Gue nggak tahu dia ada tutup apa nggak, apa buka 24 jam karena gue nggak sampai segitu. Dia 24 hours bro. Apalagi 24 jam fasilitasnya. Tandanya kan orangnya gila lur. Itu nggak bercanda loh. Maksud gue ekosistemnya kayak gimana, terus kulturnya kayak gimana. Oh itu melelahkan loh. Iya. Nggak bercanda. Dia sistem shift, ganti-gantian 8 jam kerja, 24 kalau nggak salah 24 jam istirahat. Ditukar loh. Iya, jadi satu hari naik, satu hari turun ya. Kalau kita ngomong piket ya. Ya itu yang memang pertaruhan itu yang gue salut sama mereka-mereka yang dari daerah kan nggak bisa kemana-mana. Dia tinggal di situ, di tower situ, makan minum situ ya kan. Tapi pada saat dia sudah mengajukan diri masuk relawan, kan dia memang sudah siap. Itu yang gue suka. Dia akan bertempur, berperang, berbagi ilmunya. Untuk kesembuhan siapa? Pasien. Pasien juga siapa? Saudara kita. Nah, kalau gue masih mending karena relawan masih bisa balik pulang ke rumah, ya, Jakarta, ya kan, masih
bisa balik, walaupun di swab PCR seperti kayak lo sama berulang-ulang, tapi kan masih bisa pulang ketemu keluarga, ketemu nyokap, tapi kan memang harus ada distancingnya juga yang gue harus patuhin. Nah itu gue salut sama orang-orangnya, hebat, juang semua itu lur, orang-orang itu lur, dari yang tukang nyuci batu botnya, tukang sampahnya, semuanya gue bilang ya orang-orang hebat, gue bilang itu gue salut. Ya itu gue Hebat. bilang, gue pikir Relawan tuh hebat. perlu juga buat publik tahu, jangan cuma kita ngobrolin Ya. asik dengan gibah atau isu-isu faktual, isu-isu kekinian gitu. Tapi ada hal yang terjadi nih di sebelah kita di Wisma Atlet. Kalau lu orang Jakarta aja, seandainya lu mau ngeluangin waktu lu sedikit aja untuk memikirkan bagaimana Wisma Atlet ini bisa beroperasi 24 jam. Lu akan ngelihat betapa kompleksnya itu operasi medisnya. Wow. Gak bakal sampai deh tuh. Sistematisnya semuanya gak bakal sampai. Tapi karena memang orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bekerja itu running by the way-nya dari awal sampai ini, bikin formula ini, formula itu jalan semua ya kan, karena kita semua pasien. Sampai gue pernah sama Pak Jenderal masuk sama Letko juga, ada beberapa keluarga, mata kepala gue sendiri bahwa di sini enak ya, makan ada, wifi-nya gratis, ada mana kayak piknik. Gue sampai haru sampai ada yang nggak mau pulang. Ada yang nggak mau pulang gitu. Iya, karena kan 2 minggu, rata-rata kan 2 minggu minimal, begitu dia dirawat, iya kan, makan, minum, semua vitamin, ya kan, apalah buah, terjamin. Begitu pulang, maaf, ada yang, Pak besok saya makan apa Pak, ya kan keluarga, iya, jadi ada hal-hal yang memang dilematis, tapi bagaimana, lo harus keluar, ada yang mau masuk lagi, gitu loh, ya kan, kapasitas ini kan juga memang harus diperhitungkan, tapi kan ada cerita-cerita seperti itu yang di kuping gue, di kepala gue sama di mata gue sampai ya Allah sampai kayak gini ya. Gue bilang makanya lu di rumah makan nasi sama tempe aja lu jangan songong ya kan, masih bisa angkat kaki, masih bisa beli somai keluar, masih bisa nyukur. Kan orang ini enggak, walaupun makan tapi kan di situ. Sampai gue kalau keluar dari Wisma Atlet gue makan apa Pak, apa yang dilema apa terenyuh ya, juga kadang-kadang gue nggak bisa jawab kalimat lu barusan agak yang gimana ya? Iya. Ya, gue mau gambarkan itu di foto gue kadang-kadang nggak nyampe. Jadi gue keep aja di kuping gue. Ya kan, ekspresi. Begitu ekspresi gue foto nih. Ya kan, memang harusnya video gitu kan. Video gue kan nggak bawa, gue foto gitu loh. Tapi itu on the spot. Gitu kan, haru gue. Jadi lebih nyaman di fasilitas karantina. Karena kalau pulang dia nggak jelas mau kemana gitu kan. Ya kadang-kala ya kan yang kita masukkan dari strata ekonomi yang berbeda. Banyak, tapi kan namanya alat negara yang sudah bekerja di sana tidak melihat strata itu, begitu lo dapat divonis ya kan COVID atau corona masuk. Sudah. Iya, nggak ada strata dari COVID-nya, tapi begitu lo pulang ya maaf, ada yang tukang ini, tukang goyang, tukang ini, lain halnya yang memang kehidupannya memang yang bisa mampu, bisa apa ya kan, isolasi mandiri di rumah masih bisa atau apa. Tapi ada orang-orang yang memang, Pak saya COVID Pak, pekerja bangunan ya kan, begitu di puskesmas masuk ke sana sesuai prosedur, terima dulu, makan disamain, vitamin disamain, semua disamain dan free, gratis gitu kan. Nah, tidurnya pakai AC, air panasnya ada, tapi tidak boleh ada TV memang, karena kan TV ini kadang-kadang menurut gue yang belum gue dapet biar imun mereka tuh nggak ngelihat informasi yang distorsi berbau lagi ya, jadi psikisnya ya, psikisnya nggak distorsi ya. Iya, jadi sampai ada ya pagi-pagi main olahraga, ada main bola, berjemur, lari-lari, emang sudah kayak ya penampungan yang memang manusiawi, bisa piknik di situ, bisa ngobrol gitu kan. Nah, itu yang memang yang bisa gue gambarkan, yang bisa gue sampai masuk, yang ya ada 2 kali lah gue masuk pakai smart, walaupun nanti dapat panggilan siap lagi masuk pada lo, gue ready, nggak bisa kagak, karena memang mereka sudah trust, ibarat orang-orang itu yang motret dolok deh masuk, ngikutin gue dari belakangnya. Nah itulah yang gue bilang yang berulang sama lo gitu, nanti teman-teman juga terima kasih gue ada di posisi kita tukang foto
bisa mengcover ini gitu. Iya kan? Dari video ini kan kita juga nanti lihat, oh iya, Patrick sama Dolok udah ada, tonton aja tayangannya kalau kita udah aki-aki. Iya benar, iya. Paling nggak ada yang tahu ya kan ceritanya ya kan. Ya kayak Iya, gue masih simpel tuh. kita reuni ya kan. Iya, kita reuni udah aki-aki. Nah, ini kita bisa bikin begitu ya, sialan ya, iya. Udah bikin aja orang gampang kok, cuma paling belajar dikit kayak gini, oh ngerekamnya gini kan, oh begini kan, udahlah. Iya. Ini kan jadi album visual kita, nonton aja linknya ntar Patrick Dolok ngomong apa gedek gak lo? Gedek ya bodo amat. Asik kalau suka ya bagus. Kalau kita nggak minta nilai bayaran, udah yang penting kita menginformasikan, lu asik, gua asik, udah. Ya, kita berbagi lah maksud gua. Apa sih yang bisa kita bagi ke orang gitu? Ya itu ya. Kan kita berbagi itu bukan material ya, tapi pengetahuan nomor satu. Yang nomor satu sebenarnya kebaikan dulu, ya kan? Lu berbagi kebaikan dulu, selalu berbagi kebaikan. Yang kedua pengetahuan. Ilmu lu nggak usah pelit-pelit karena lu dapat juga gratis, bos. Betul. Wah itu setuju. Jangan pelit. Lu mau bawa yang kagak dibawa mati. Lu mau apa aja nggak mau mati. Beneran setuju, gue setuju. Apalagi harta. Sangat amat setuju. Udah cemen banget kalau lu berbaginya hanya kelihatan seremonial. Lu kelihatannya buat capek deh ya kan. Kita tahu lah, paham lah. Banyak lah tipe-tipe kayak gitu. Udah lah. Capek lah itu jangan lah. Dengan kita ya udah biarin. Bener apa salah itu bukan hak kita juga ya kan, tapi paling nggak kita enjoy hidup. Itu mahal enjoy, kata enjoy itu mahal. Mahal men. Makanya kita bersyukur udah ditulis sama Tuhan, Patrick sama Dolok orang happy. Ya kan, itu udah mahal tuh. Kalau kita lihat rapot yang ntar sampai di sono, oh iya ada tulisannya Dolok sama Patrick orang-orang happy, thank you. Ya kan? Iya, masalah dosa relatif lah ya, hitung-hitungan masing-masing, kita tahu lah. Manusia men, kita manusia, dosa mah wajib ada, pasti, kagak mungkin kagak. Sepakat banget lah kalau gue masalah dosa. Iya manusia, ya kan tinggal kita ngobrol sama di atas. Maaf Tuhan, kemarin saya badung, ini pengen baik. Kan kamu juga yang memberi. Udah begitu. Nggak lagi-lagi Tuhan ya. Lupa, maaf. Ya kan selalu ngobrol. Kan manusia makhluk yang paling alfa masalahnya. Kalau lu sadar ini salah, jangan dibikin, udah. Gitu. Kalaupun lu kepleset, ya it's okay lah sekali. 2 kali it's okay. Kalau 3 kali tandanya itu PR lu tuh di hidup tuh. Gitu, udah. Udah begitu doang gitu. Itu PR lu di hidup gimana lu bisa perbaikin ini sampai itu selesai, lu baru bisa naik kelas tuh. Kalau belum ya masih di situ-situ aja muter lagi pasti. Kalau menurut gua sih pemahaman gue. Betul. Kayak gitu-gitu memang betul. Iyalah mohon. Ya kalau kita kepercayaan apa mau Tuhan tuh Tuhan itu memang satu di hati kita masing-masing. Cuma kadang-kala kan memang jauh mana lo dekat sama Tuhan lo gitu. Kadang-kadang kalau lagi nggak punya duit motret nih lo, gua nong aja. Ya Allah pakai duit dong. Mau bayar listrik. Kan bukan ujuk-ujuk deh tangan Tuhan keluar dari langit, enggak. Gua lupa tiba-tiba ada bos, Padolok besok motret ya. Nah udah dijawab, ya kan, dijawab kan gitu. Kan Tuhan gua ngajak ngobrol kayak mak gua, gak punya duit nih mau beli ginian nih, kayak kemarin kejadian begini gue bilang kan, ya sama kacamata rusak nih ya mau gini-gini berapa 1 juta. Pas habis lebaran buka, Padahal ada transferan nih THR. Alhamdulillah. Nilainya sama lagi 1 juta. Rekening bini saya aja ya, gua kata gitu. Pas kan? Tuh, kalau udah. Nah, itu Lur. Happy itu aja. Menarik tuh Lur, barusan Lur. Gue di hidup gue percaya tuh gini Lur. Tuhan, kalau lu berdoa nih ada 2 nih, bahasa manusia sama bahasa Tuhan. Ini persepsi gue sih ya. Mungkin gue juga salah, gue nggak tahu lah. Tapi persepsi gue sama perjalanan hidup gue. Kalau lu berdoa pakai bahasa manusia ke Tuhan, yang Tuhan akan dengar dan jawab di waktu dan bahasanya Tuhan, bahasa gua gitu. Jadi pada saat lu ngomong gitu, saya butuh ini. Nanti akan Tuhan saring tuh, yang mana yang lu butuh sama yang mana yang lu mau sebenarnya gitu. Jadi yang dikasih yang lu butuh aja, nggak akan lebih tuh. Makanya dibilang di semua kitab tuh Tuhan mencukupi, kata kitab itu kan. Bukannya Tuhan memenuhi, tapi akan mencukupi. Iya sebatas yang lu butuh udah gitu.
Mana yang prioritas kita bener. penuhin sama Tuhan duluan gitu. Sering itu lur, gue udah kayak gitu sering banget, makanya gue udah ya bukannya so itu udah paham dah gue sama diri gue gitu loh. Kayaknya ya udah gampang Bun, minta aja sama di atas, ini tenang ngobrol aja. Ya Allah bagi duit, ya udah gue kayak emak gue aja. Ya Allah minta duit, Iya, bener loh. ya dia semua. Bener. Ya bahasa gue aja. Iya, terlepas Tuhan ngomong, saya nih dolok nih gitu kan. Ya dah, gitu ya kan. Enggak lah, Tuhan nggak Nah, begitu lah. Tuhan ya. tuh baik kali. Kita salah aja dimaafin. Baik Lu pikir banget. Tuhan kayak manusia? Iya, baik Enggak lah banget, kalau menurut gue mah. Tuhan Iya, mah baik banget. sangat baik Tuhan. Sangat amat baik, makanya gue bilang happy kita begini ya kan, lu sama gue happy ya kan, bodo amat lu mau ngomong apa yang lain ya sudah, yang penting kan kita happy, semua orang kita senyumin ya kan, semua orang enak, lo mau gedek mau nggak dalam hati mau bodo amat lo gue doain. Iya bener lor. Iya lor. Iya lor, thank you lor waktunya lor. Jadi gue paling gak malam ini gue bisa ngelengkapin video gue yang tadi tuh. Gue bikin video mengenai ini lor. Mengenai kesadaran kita gitu loh. Kesadaran kita di publik itu mempengaruhi gimana kita bisa cepet merecover segala aspek dari pandemi ini gitu. Karena sebagus-bagusnya aturan, kalau kita jadi manusia yang pelaksana aturan, kan pelaksana itu masyarakat. Yang mikirin aturan itu kan pengambil keputusan ya, pengambil kebijaksanaan. Itu presiden kah, menteri kah, apalah pokoknya. Tapi kalau kitanya di masyarakat masih tercerai-berai gitu ya, menurut gua gitu, itu tanpa kita sadar kita menghambat bahwa kita mau cepet selesai nih gitu. Ya mungkin gue salah, tapi makanya karena gue ngeliat dari prokes aja lah gitu. Gue masih bersyukur, gue bilang, gue tahun lalu tuh kelalang keliling gitu. Dari situ gue masih belajar gitu loh. Belajar bahwa karena gue prokes, sampai gue balik lagi ke Bali, itu bahkan tes gue masih non reaktif gitu. Nah, alhamdulillah kan. Itu loh yang gue bilang, gue belajar sendiri 4 bulan dari Jawa Barat. Gue tinggal di zona merah di Jawa Barat. Nah, apalagi di red zone gitu kan. Terus gue jalan ke provinsi lain. Nah itu yang gue bilang mahal. Kenapa? Karena gila loh. Itu kemungkinan terkontaminasi tinggi. Gue naik kereta. Terus di sana gue ketemu orang makan di tempat umum. Banyak banget gitu potensi-potensi yang mungkin aja gue terpapar gitu. Tapi toh karena gue prokes gue masih gue jalanin secara pribadi gitu ya. Pada saat gue mau tes apa gimana itu masih ngasih gue sesuatu yang lebih meyakinkan dibanding kalau gue tabrak-tabrak aja gitu. Iya betul, setuju. Karena ngomong itu tadi, gue juga sama. Kalau prokes gue jaga, semua jaga. Sampai swab, yang gue takutin bukan pada saat swabnya, nunggu hasil. Iya, sepakat. Nunggu hasil itu deg-degan, apalagi kalau di sana, ya kan ketemu orang ini, hasilnya kan hari itu jadi. Namanya kita relawan kan. Nggak ada kata lo mau siapa, begitu reaktif masuk, tolong masuk kandang. Kadang-kadang suka dicengin sama teman-teman pasukan, sama Pak Jenderal, sama Pak Letkol. Reaktif mana? Reaktif masuk ya? Iya deg-degan dulu. Agak alhamdulillah kerja lagi. Kan itu kalau dicolok-coloknya apa semua ya udah biasa lah. Awal-awal doang ya agak kaget ya, karena aneh juga ya rasanya ya hidung dimasukin kapas sama apa kayak batang bambu gitu ya. Iya, tapi begitu udah sering udah apa paling tunggu hasilnya itu yang empot gitu kan. Ya, sepakat. Gitu. Ya Pak, begitu alhamdulillah, tak dulu nih. Alhamdulillah masuk apa alhamdulillah kagak. Alhamdulillah Pak. Udah kita simpen sampai gua kumpulin tuh hasilnya ya kan, gue jajarin nanti gua mau frame banyak itu pasti banyak. Gua ada di tas gua sih tapi gua nggak ngapain lah apa ria. Gua segini kan mahal, nih kan, Lur, kan? Segini itu hasil doang lu bayangin kalau diduitin. Tapi kan itu kita kalau namanya masih mau aktivitas ya mesti wajib lah gitu. Kesadaran gitu. Yang suka gue bawa mas itu. Iya gitu loh. Maksud iya toh. Ya kan. Kadang-kadang masih gue bawa. Ya kan. Masih gue buat mawas diri, ayo lo tetap ya kan masih ada semua ya tetap lah.
Dan gue juga bagian dari relawan, kadang-kadang juga kasih dapatkan nggak terlalu. Tuh ada yang, wah lu mau jangan, ada yang teman, ada orang lain, ada tetangga yang mana ini. Saya relawan Pak, saya lihat ini loh Pak, karena foto itu simpen Pak, yang infeksius, ini. Wah itu kan dia, ya sudah. Yang penting gue udah kasih penjelasan, saya relawan Pak, gue bilang gitu. Iya brother. Iya, ada yang juga bisa. Iya, thank you ya. Gue thank you nih. Makasih waktunya, banyak, gue brother. bersyukur. Nggak berasa nih udah sejam nih Gue kita ngobrol. bersyukur banget. Ntar kita Iya, lanjut gue lagi. bersyukur Tetap banget sehat ya sama brother lu. ya. Iya, Tetap sehat, tetap waras. pokoknya Karena sehat. masih panjang ini. Iya dong, pasti sehat dan waras kayak lu sama gue, rock and roll selalu. Pokoknya kita. Iya, apapun ya. Oke. Ya, thank you Lur. Selamat Iya malam, dong. selamat beristirahat. Sedulur gue Joko Dolok. Yo, cakep. Trik, thank you. Matur suksema. Thank you, Bli. Wali. Bye. Bye.